good, red boy. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Lur. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Offender. Film ini menceritakan seorang pria yang sengaja menjebloskan dirinya ke penjara untuk balas dendam atas kematian calon bayinya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, di sebuah kawasan kota, kita diperlihatkan dengan sekelompok kriminal yang sedang melakukan kerusuhan dan dipimpin oleh seorang pria botak yang bernama Noah. Terlihat, Noah menghampiri ketiga pengikutnya yang bernama Robin, Mason, dan Chico. Mereka berencana untuk merampok toko emas dengan berkedok pemberontakan agar mereka bisa dengan mudah melakukan aksinya. Setelah selesai berunding, mereka berempat langsung menuju lokasi tujuannya yang telah ditentukan. Mereka menggasak emas-emas itu dengan cara brutal agar perampokannya ini dianggap sebagai pemberontakan. Tapi sayangnya, saat mereka hendak pergi, tiba-tiba pemilik toko itu keluar dan mencoba mencegahnya. Di sini, demi menghilangkan jejaknya, salah satu dari mereka malah menembak pemilik toko itu dan langsung kabur meninggalkan lokasi. Namun sialnya, di sudut jalan lain ada sebuah patroli razia karena memang kota tersebut belakangan ini sedang tidak aman. Mereka yang merasa panik malah berlarian, yang tentu saja hal itu membuat para polisi langsung mengejarnya. Dan pada akhirnya, Noah, Robin, Mason, dan Chico pun berhasil dikepung oleh para aparat. Di sisi lain, kita dikenalkan dengan seorang kuli yang bernama Tommy. Ia tak kenal letih untuk mencari uang. Walaupun Tommy sangat sibuk bekerja, sepulang uli ia pun tak pernah telat pulang ke rumah karena sang istri saat ini sedang mengandung. Itulah alasan Tommy semangat bekerja, karena sang istri tak lama lagi akan melahirkan dan pastinya membutuhkan biaya yang harus disiapkan. Keesokan harinya, kita diperlihatkan pada istri Tommy yang ternyata bekerja di kantor hukum dan ditugaskan untuk mencari informasi dari Noah dan ketiga pengikutnya atas perampokan semalam yang mereka lakukan. Namun di sini Noah tidak kooperatif dan malah marah-marah lalu langsung meninggalkan ruangan itu. What if? Go ahead and write that down and tell her to put a stop to that myself, Dad. And I ain't got no mom. Fed up with this shit, you know. Di waktu yang bersamaan, datang seorang teman Noah yang bernama Daniel yang berniat untuk menjadi saksi. Namun di sini ia ditegur oleh istri Tommy karena ia terlambat datang. Akan tetapi, Daniel yang tidak terima ditegur, ia malah menampar istri Tommy. Istri Tommy yang ketakutan, ia langsung masuk ke ruang kerjanya dan menguncinya. Tanpa sengaja, di sini istri Tommy melihat berita yang menampilkan bahwa Noah dan kawanannya adalah pelaku dari pemberontakan semalam. Dan dari situlah ia baru tahu betapa kriminalnya Noah dan komplotannya tersebut. Mereka pun langsung pergi meninggalkan tempat itu untuk pergi ke rumah makan. Karena semenjak semalam mereka diamankan, mereka tidak diberi makan. Merasa istri Tommy sudah mengetahui semuanya, di sini Noah menyuruh Mason untuk menghabisi istri Tommy di hari itu juga. Mason sempat menolaknya karena ia kasihan kepada istri Tommy yang sedang hamil besar. Akan tetapi, daripada semuanya terungkap, mereka pun terpaksa dan mulai beraksi ketika malam hari di saat istri Tommy pulang bekerja. Istri Tommy yang sudah naik ke mobilnya, tiba-tiba ia didatangi seseorang yang langsung memecahkan kaca mobilnya dan menghajarnya. Tommy yang baru pulang dari tempat kerjanya, ia langsung mengunjungi istrinya di rumah sakit. Ternyata istri Tommy masih selamat. Tapi sayangnya, Tommy harus menerima bahwa istrinya harus dioperasi untuk segera mengangkat bayinya yang tak bisa diselamatkan agar tidak terjadi infeksi. Beberapa hari kemudian, terlihat istri Tommy yang mentalnya terganggu. Dan lagi-lagi, Tommy harus menerima bahwa istrinya tidak akan bisa lagi mempunyai keturunan.
Dan disinilah istri Tommy melampiaskan kekesalannya dengan meninggalkan Tommy dan berharap mentalnya bisa pulih. Tommy yang sudah tak tahu harus bagaimana, ia pun mengamuk sejadi-jadinya dan menendangi keranjang bayinya yang sudah ia buat sendiri untuk menyambut bayinya nanti. Di suatu malam, Tommy yang mendapat kabar bahwa geng Noah yang kemarin diinterogasi oleh istrinya, kini mereka mendekam di penjara. Dan di sini Tommy tiba-tiba menyerang seorang polisi yang sedang berpatroli. Tentu hal itu bagian dari rencana Tommy. Lalu Tommy pun akhirnya ditangkap dan dibawa ke pengadilan atas tindakannya itu. 2 years, graves near young offender. Sebelum dijebloskan ke dalam sel, para sipir pun melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Tommy. Cough. Selesai pemeriksaan, Tommy pun langsung dibawa dan diantarkan menuju kamar selnya oleh seorang sipir yang bernama Jack. Di sini, sipir Jack memperingati Tommy agar tidak membuat masalah di penjara, apalagi Tommy dinilai masih muda. Tommy ditempatkan di selnya bersama napi yang bernama Harry yang memiliki bakat membuat benda tajam. Good luck with that. In there. Although I'm filled with love, I'm afraid they'll hurt my having a hard time. Lalu saat di lapas, Harry memberitahu bahwa satu-satunya kelompok yang menyelundupkan narkotika adalah geng Noah. Di sini juga Harry menginfokan bahwa di dalam penjara ini ada satu geng yang berkuasa namun sangat taat aturan. Dan geng tersebut berisikan orang-orang muslim yang dulunya sangat brutal namun sekarang sudah bertobat. Di sore harinya, ketika Harry hendak mandi, ia dihampiri oleh Robin yang mencoba mengajaknya bermain pedang tusbol. Harry yang tak bisa apa-apa, ia hanya mengiyakan permintaan Robin. Di sisi lain, Tommy yang sedang menyusun skema pembalasan di kepalanya, ia selalu memperhatikan Noah dan antek-anteknya karena mereka lah yang telah membuat mental istrinya hancur. Noah dan antek-anteknya hanya divonis penjara selama 5 tahun atas aksi pemberontakannya. Hukuman mereka sangat ringan karena Noah dan gengnya bekerja sama dengan sipir Jack yang menjalankan misi untuk mendapatkan hasil dari penjualan narkotika. Noah dan antek-anteknya selalu dilindungi oleh sipir Jack. Bahkan ketika mereka melakukan penyiksaan terhadap salah satu napi, Jack malah membiarkannya. Tentu Tommy menyadarinya karena ia selalu memperhatikan Noah dan komplotannya. Singkat cerita, berhari-hari kemudian, di dalam penjara kita diperlihatkan Mason yang ingin bertobat dan belajar agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu la ilaha illallah. You're now a Muslim. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Di waktu yang bersamaan, Tommy pun datang. Tommy yang melihat Mason sudah berubah ke arah yang lebih baik, ia pun pada akhirnya mengurungkan niatnya untuk membalaskan dendamnya kepada Mason. Seusai mengetahui bahwa salah satu incarannya telah berubah ke arah yang benar, Tommy kemudian menarget Daniel yang tempo hari pernah menampar istrinya. Namun sebelum itu, Tommy menggunakan sarung tangan agar ia tidak meninggalkan bekas sidik jari. Lalu setelah itu, tanpa cacicu, Tommy langsung menumbuki Daniel sampai tidak bernapas lagi. Wait! They did the smash and grab. That was my girl. Setelah cukup puas, akhirnya Tommy pun kembali ke kamar selnya untuk mengamankan sarung tangannya. Namun tiba-tiba Noah dan komplotannya datang membawa Tommy ke sebuah tempat. Awalnya Tommy mengira kalau Noah pasti ingin menghajarnya karena ia telah ketahuan sebagai pelaku pembunuh Daniel. Tapi ternyata di sini Noah berterima kasih kepada Tommy karena sudah menghabisi Daniel. Di sini pun terkuak bahwa Daniel sudah bukan bagian dari kelompoknya lagi. Dan faktanya Daniel adalah orang yang sudah dengan sengaja membeberkan semua tindakan Noah dan kelompoknya hanya untuk mendapatkan keringanan hukum. Sebagai ucapan terima kasih, Noah memberikan Tommy hadiah berupa narkotika karena aksi dari Tommy itu. Singkatnya, 3 hari pun berlalu. Tommy yang sudah belajar dari Harry, ia pun berhasil membuat benda tajam untuk dijadikan senjatanya. Tommy pun akhirnya melanjutkan rencananya untuk mengincar target-targetnya.
Tommy kembali mendatangi kelompok muslim untuk mengecek keadaan Mason kalau dia benar-benar sudah bertobat atau hanya mencari perlindungan dari geng muslim. Di sana, Tommy bertanya kepada Mason apa alasan dia untuk bertobat sampai-sampai beralih kepercayaan ke agama Islam. Mason menjawab kalau ia sudah memiliki anak dan istri yang menunggu kebebasannya. Mason bekerja dengan Noah untuk mencari uang. Namun karena hal itu membuat dirinya dijebloskan ke penjara, Mason memilih untuk tidak mengikuti mereka lagi dan akan mencari uang halal agar ia dan keluarganya bisa berkumpul kembali. Mendengar hal itu, Tommy akhirnya memahami apa yang dikatakan oleh Mason dan ia lagi-lagi mengurungkan niatnya untuk menghabisinya. Di sisi lain, terlihat Harry yang sedang berada di kamar mandi. Ia diintimidasi oleh Robin yang kembali memaksanya untuk bermain pedang tusbol lagi. Namun tak lama, Tommy pun datang sambil mengacungkan pisau. Pada akhirnya terjadilah perkelahian antara Tommy dan Robin. Di sini Tommy sangat kewalahan hingga Robin berhasil merebut pisaunya. Dan saat Robin hendak menusuk Tommy, beruntung dia tiba-tiba terpleset sampai kepalanya terbentur hingga Robin pun tewas. Keesokan harinya, Tommy masih membuat skema untuk membalaskan dendamnya. Dan ternyata aparat berwajib juga belum bisa menyelidiki siapa yang telah membunuh Daniel dan juga Robin. Tommy akhirnya memanfaatkan situasi tersebut untuk kembali beraksi. Di sebuah lorong, ia membuntuti Chico sampai ke kamar mandi. Hingga inilah yang terjadi. Selanjutnya, Tommy langsung menuju ke tempat Noah berada. Dan sesampainya di sana, Noah langsung menjelaskan kepada Tommy bahwa yang sudah memukuli istrinya saat di mobil adalah Mason. Mendengar hal itu, sontak Tommy pun terkejut karena menurutnya Mason sudah bertobat dan tak mungkin melakukan itu. Di tengah-tengah percekcokannya, dari belakang tiba-tiba datang anak buah Noah yang langsung menyerang Tommy. Akhirnya Tommy pun tak bisa melawan karena dikeroyok oleh Noah dan anak buahnya. Di saat yang bersamaan, sipir Jack datang dan malah membawa Tommy ke ruang isolasi. Berhari-hari di ruangan isolasi, Tommy selalu disiksa oleh sipir Jack sampai setengah mati. Sementara itu di sisi lain, terlihat Noah mendatangi Mason. Noah memperingati Mason agar tak usah sok suci karena dulu mereka pernah menyakiti istri Tommy. Namun di sini Mason menyangkal bahwa itu adalah dosa Noah sendiri dan ia tidak ikut-ikutan. Akhirnya terungkaplah sebuah fakta bahwa orang yang telah memukuli istri Tommy di dalam mobil bukanlah Mason, melainkan itu adalah Noah sendiri. Mason tidak mengikuti perintah Noah saat itu karena ia kasihan dengan istri Tommy yang kala itu tengah hamil besar. Setelah itu Mason pun sholat dan bersujud kepada Allah agar bisa diberikan jalan dan juga dihindarkan dari fitnah Noah. Sementara itu Tommy yang baru tersadar, ia pun berteriak histeris hingga ada seorang sipir wanita yang mendengarnya. Melihat kondisi Tommy yang sangat memprihatinkan, sipir itu pun langsung mengobatinya di sana. Tommy juga menceritakan kalau ia bisa sampai seperti ini karena ulah perbuatan sipir Jack. Pada akhirnya, sipir wanita itu melaporkan Jack ke atasannya, yang membuat Jack ditegur dan diperingatkan agar tidak terlalu problematik terhadap para napi. This stays an internal matter. Tommy pun akhirnya dikeluarkan dari ruang isolasi dan kembali ke kamar selnya bersama Harry. Harry yang merasa berhutang budi pada Tommy karena sudah menyelamatkannya dari intimidasi Robin kemarin, ia pun siap merawat Tommy sampai pulih. Beberapa saat kemudian, Mason mendatangi kamar sel Tommy dan Harry. Di sini Mason pun menjelaskan semua tragedi yang menimpa istri Tommy. Akhirnya Tommy pun mengetahui siapa pelaku atas kematian calon anaknya dan kepergian istrinya itu. Yang pastinya semua itu adalah perbuatan Noah. Teman satu sel Tommy yaitu Harry, kini ia sudah mengetahui permasalahan hidup Tommy. Ia pun akhirnya berinisiatif untuk membantu Tommy menuntaskan kesetaraan keadilan ini.
Di keesokan harinya, ketika semua napi sedang makan siang, di sini Tommy melihat Siko yang masih hidup. Ternyata saat Tommy menikam Siko hanya pingsan dan tidak sampai tewas. Lalu Noah dan Siko pergi dari sana. Tommy pun langsung beranjak mengikuti mereka. Sementara di sini Harry mengalihkan perhatian dengan memprovokasi semua napi yang mampu mengundang hasrat brutal pemberontakan. Overcrowded cell. Harry berkata bahwa di sini para napi tidak mendapatkan keadilan. Semua itu disebabkan oleh seorang sipir yang tidak pernah menyamaratakan mereka. Yang tak lain, sipir itu adalah sipir Jack yang selalu mengistimewakan kelompok Noah. Tentu hal tersebut langsung mengundang para napi memberontak demi menyuarakan keadilan. Di sana, sipir Jack yang sangat dibenci oleh para napi pun tak bisa kabur dari amukan mereka. Dia dihajar habis-habisan sampai tak berdaya. Sementara itu, Tommy terus mengejar Noah dan Siko yang kabur dari makan siangnya. Dan pada saat Siko muncul, tanpa pikir panjang, Tommy langsung membabi butakannya sampai tewas. Namun di sini Noah pun datang dengan membawa kayu untuk menyiksa Tommy. Tommy dihajar habis-habisan oleh Noah sampai ia tak sanggup lagi untuk berdiri. Kemudian ketika Noah akan menusuk mata Tommy dengan kayunya, di waktu yang sama Tommy pun mengeluarkan pisau dari sakunya dan menusuk perut Noah hingga merobek ususnya sampai tewas di tempat. Di akhir film, terlihat kini Tommy hanya memiliki satu mata dan menjadi napi nomor 1 di penjara. Dan kini Harry menjadi tangan kanannya yang membuat semua napi segan padanya. Sementara itu, Mason yang dianggap sudah berkelakuan baik selama di penjara, ia pun akhirnya dibebaskan. Yang mana kini Mason adalah seorang mualaf. Tamat.